Oh, oh Tuhanku, ini enak sekali. Aku suka sekali. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel ini. Di video kali ini, kita akan melihat momen yang benar-benar bikin haru, sekaligus bikin penasaran. Seorang bule yang baru pertama kali mencoba ketupat, justru langsung menangis karena merasa ini adalah makanan terenak yang pernah ia rasakan. Reaksinya jujur, polos, dan benar-benar menyentuh. Sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa untuk tekan tombol like, tulis di kolom komentar kalian nonton dari kota mana, dan pastikan juga kalian sudah subscribe supaya tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Kalau sudah, yuk kita saksikan video selengkapnya. Stefani, seorang wanita berusia 26 tahun, datang ke Indonesia dengan penuh semangat dan rasa penasaran. Wajahnya cantik dengan rambut pirang panjang yang lurus tergerai, membuatnya mudah dikenali di antara keramaian. Ia sudah lama memimpikan perjalanan ini, ingin merasakan langsung keindahan alam, budaya, dan makanan khas yang selama ini hanya ia lihat di internet. Hari-hari pertama terasa begitu menyenangkan. Stefani berkeliling, mencoba berbagai tempat, dan mengabadikan momen-momen indah dalam kameranya. Senyum tak pernah lepas dari wajahnya. Namun, semua itu perlahan berubah. Tanpa ia sadari, uang yang ia miliki semakin menipis. Biaya yang tidak terduga, kesalahan perhitungan, hingga kurangnya pengalaman membuatnya kehabisan bekal lebih cepat dari yang ia bayangkan. Di suatu sore yang panas, Stefani terlihat berjalan pelan di pinggir jalan. Wajahnya mulai pucat, langkahnya tidak lagi sekuat sebelumnya. Perutnya terasa sangat lapar, bahkan untuk sekadar membeli makanan pun ia sudah tidak mampu. Ia berhenti sejenak di bawah pohon, mencoba menenangkan diri. "Kenapa bisa seperti ini?" ucapnya lirih dengan suara lemah. Ia membuka tasnya, berharap masih ada sisa uang. Namun yang ia temukan hanyalah beberapa lembar kertas yang tak lagi cukup untuk membeli apapun. Matanya mulai berkaca-kaca. "Aku harus bagaimana sekarang?" bisiknya pelan. Orang-orang berlalu lalang di sekitarnya, namun tak satu pun benar-benar memperhatikan kondisinya. Stefani kini benar-benar sendirian di negeri yang jauh dari rumahnya. Hari mulai menjelang senja. Rasa lapar semakin tak tertahankan. Tubuhnya mulai lemas dan pikirannya dipenuhi rasa cemas. Untuk pertama kalinya sejak datang ke Indonesia, ia merasa takut. Dengan langkah gontai, ia kembali berjalan tanpa tujuan. Ia hanya berharap menemukan sesuatu, entah itu makanan, bantuan, atau sekadar keajaiban kecil yang bisa menyelamatkannya dari keadaan ini. Tanpa ia sadari, langkahnya akan membawanya pada sebuah pertemuan yang mengubah hidupnya selamanya. Langkah Stefani semakin tidak terarah. Tubuhnya terasa ringan namun lemah, seolah bisa roboh kapan saja. Pandangannya mulai kabur, dan suara di sekitarnya terdengar samar. Ia berjalan menyusuri jalan kecil yang tidak terlalu ramai, hanya berharap menemukan sesuatu yang bisa membantunya bertahan. Di kejauhan, terlihat sebuah gerobak sederhana di pinggir jalan. Asap tipis mengepul dari panci besar, dan aroma harum makanan perlahan menyebar di udara. Aroma itu langsung menarik perhatian Stefani, meskipun tubuhnya sudah hampir tak bertenaga. Dengan sisa tenaga yang ia miliki, ia mendekat. Di balik gerobak itu, berdiri seorang pria berusia sekitar 40 tahun bernama Pak Untung. Wajahnya sederhana, dengan sorot mata yang hangat dan penuh kepedulian. Sejak tadi, ia sudah memperhatikan Stefani yang berjalan sempoyongan. Pak Untung segera menghampiri ketika melihat Stefani hampir terjatuh. "Mbak, kamu tidak apa-apa?" tanyanya dengan nada khawatir. Stefani mencoba menjawab, namun suaranya sangat pelan. "Aku lapar," ucapnya hampir tak terdengar. Melihat kondisi itu, Pak Untung langsung bergerak cepat tanpa banyak bertanya. Ia mengambil sebuah mangkuk, mengisi dengan potongan ketupat, sayur dan kuah hangat yang masih mengepul. "Nih, makan dulu saja, tidak usah dipikirkan.
katanya sambil menyodorkan mangkuk itu. Stefani menatap mangkuk tersebut dengan mata berkaca-kaca. Tangannya sedikit gemetar saat menerimanya. "Aku tidak punya uang," katanya pelan, penuh rasa ragu. Pak Untung tersenyum ringan. "Sudah, tidak apa-apa. Yang penting kamu makan dulu." Kalimat sederhana itu terasa begitu hangat di hati Stefani. Tanpa menunggu lama, ia mulai menyuapkan makanan itu ke mulutnya. Saat suapan pertama masuk, ia terdiam. Rasa gurih, hangat, dan kaya rempah langsung memenuhi lidahnya. Matanya langsung membesar, lalu perlahan berkaca-kaca. Ia kembali menyuap, kali ini lebih cepat. Air mata mulai jatuh tanpa bisa ia tahan. "Ini enak sekali," ucapnya terbata-bata. Pak Untung hanya tersenyum melihat reaksinya. Stefani terus makan. Air matanya bercampur dengan senyum yang mulai muncul. Untuk pertama kalinya sejak ia kehabisan uang, ia merasakan kehangatan. Bukan hanya dari makanannya, tetapi juga dari kebaikan seseorang yang bahkan tidak ia kenal. "Aku belum pernah makan seenak ini," katanya sambil menangis kecil. Di pinggir jalan yang sederhana itu, di bawah langit yang mulai gelap, sebuah mangkuk ketupat dan kebaikan hati Pak Untung menjadi penyelamat bagi Stefani. Ia tidak tahu pertemuan singkat ini akan menjadi awal dari perubahan besar dalam hidupnya. Setelah mangkuk ketupat itu habis, Stefani terlihat sedikit lebih kuat. Wajahnya yang tadi pucat kini mulai kembali berwarna, meskipun kelelahan masih jelas terlihat. Ia menatap Pak Untung dengan penuh rasa terima kasih yang sulit diungkapkan dengan kata-kata. "Terima kasih, kamu sangat baik," ucap Stefani dengan suara pelan. Pak Untung mengangguk kecil, lalu memperhatikan kondisi Stefani dari ujung kepala hingga kaki. Ia tahu wanita ini bukan hanya lapar, tapi juga tidak punya tempat untuk kembali. "Kamu sendirian di sini?" tanya Pak Untung. Stefani mengangguk pelan. "Aku tidak punya siapa-siapa, uangku sudah habis." Pak Untung terdiam sejenak, seolah memikirkan sesuatu. Ia bukan orang berada, hidupnya sederhana dari hasil berjualan ketupat setiap hari. Tapi melihat kondisi Stefani, hatinya benar-benar tergerak. Akhirnya ia berkata dengan nada tulus, "Kalau kamu mau, ikut saja ke rumah saya dulu. Istirahat di sana. Di sini tidak aman kalau malam." Stefani terlihat ragu sejenak. Namun dalam kondisinya sekarang, ia tidak punya banyak pilihan. Ia menatap mata Pak Untung, mencoba memastikan ketulusan yang ia rasakan. "Benarkah aku tidak merepotkan?" tanyanya hati-hati. Pak Untung tersenyum ringan. "Tidak, anggap saja tamu." Mendengar itu, mata Stefani kembali berkaca-kaca. Ia mengangguk pelan. Malam pun mulai turun saat mereka berjalan menuju rumah Pak Untung. Tidak jauh dari tempat berjualan, terlihat sebuah rumah sederhana dengan halaman kecil. Namun suasana di sana terasa hidup. Lampu-lampu menyala terang. Terdengar suara orang berbincang dari dalam, dan aroma berbagai masakan menyebar hingga keluar rumah. Stefani tertegun saat memasuki halaman. Di dalam rumah, terlihat beberapa hidangan khas yang tertata rapi. Ketupat, opor, rendang, dan berbagai makanan lainnya sudah disiapkan. Suasana hangat dan ramai terasa begitu kental. "Sebentar lagi Lebaran," kata Pak Untung. "Jadi di rumah memang lagi banyak masakan." Stefani melihat semuanya dengan mata berbinar. Ia belum pernah melihat suasana seperti ini sebelumnya. Kehangatan keluarga, persiapan hari besar, dan aroma makanan yang begitu menggoda membuat hatinya terasa penuh. "Ini indah sekali," ucapnya lirih. Ia melangkah pelan masuk ke dalam, masih sedikit canggung namun juga penuh rasa kagum. Untuk pertama kalinya sejak ia mengalami kesulitan, Stefani tidak lagi merasa sendirian. Di rumah sederhana itu, ia mulai merasakan sesuatu yang sudah lama tidak ia rasakan. Kehangatan. Namun tanpa Stefani sadari, tidak semua orang di dalam rumah itu akan menyambut kehadirannya dengan perasaan yang sama. Kehangatan yang sempat dirasakan Stefani perlahan berubah saat ia benar-benar masuk ke dalam rumah. Dari arah dapur, seorang wanita keluar sambil mengelap tangannya dengan kain.
Ia adalah Dewi, istri Pak Untung, berusia 35 tahun. Penampilannya sederhana, mengenakan jilbab dan baju daster panjang, mencerminkan sosok ibu rumah tangga yang terbiasa mengurus keluarga. Namun saat matanya tertuju pada Stefani, ekspresinya langsung berubah. Tatapannya tajam, penuh tanda tanya dan rasa tidak nyaman. Langkah Dewi terhenti. Ia memandang Stefani dari atas hingga bawah, membuat suasana yang tadinya hangat mendadak menjadi canggung. "Ini siapa?" tanyanya singkat, dengan nada dingin. Pak Untung mencoba menjelaskan dengan tenang. "Ini namanya Stefani. Tadi saya ketemu di jalan. Dia lagi kesulitan, tidak punya uang dan belum makan." Belum selesai Pak Untung berbicara, Dewi langsung memotong dengan nada yang mulai meninggi. "Terus kenapa dibawa ke rumah?" ucapnya tegas. Stefani hanya bisa berdiri diam, menunduk. Ia merasa kehadirannya seperti kesalahan besar. Pak Untung menarik napas pelan. "Kasihan, dia sendirian. Saya cuma mau bantu." Dewi menggeleng, wajahnya jelas menunjukkan ketidaksetujuan. "Kita ini hidup pas-pasan, Pak, bukan orang berada. Kenapa harus bawa orang asing ke rumah?" Suasana semakin tegang. Beberapa anggota keluarga yang ada di dalam rumah mulai diam, memperhatikan percakapan itu. Stefani menggenggam tangannya sendiri, merasa semakin tidak nyaman. "Maaf, kalau saya merepotkan," ucap Stefani pelan dengan suara bergetar. Namun Dewi tidak langsung melunak. Ia justru menatap Stefani dengan raut wajah yang masih dingin. "Saya tidak kenal kamu. Tiba-tiba datang, lalu tinggal di rumah saya. Wajar kalau saya tidak suka," katanya jujur tanpa basa-basi. Kata-kata itu membuat hati Stefani terasa semakin berat. Ia menunduk lebih dalam, berusaha menahan air mata. Pak Untung kembali mencoba menenangkan situasi. "Sudahlah, cuma beberapa hari saja. Dia juga butuh tempat istirahat." Dewi terdiam sejenak. Ia tampak berpikir, meskipun ekspresinya masih keras. Akhirnya, tanpa menjawab, ia berbalik dan kembali ke dapur. Tidak ada penolakan lanjutan, namun juga tidak ada penerimaan. Malam itu, suasana rumah tidak lagi sama. Stefani duduk di sudut ruangan dengan perasaan campur aduk. Ia bersyukur masih diberi tempat untuk berteduh, tetapi di sisi lain, ia merasa seperti orang asing yang tidak diinginkan. Dalam hatinya, ia berbisik pelan, "Mungkin aku tidak seharusnya di sini." Namun kenyataannya, ia tidak punya tempat lain untuk pergi. Dan sejak saat itu, hari-hari Stefani di rumah Pak Untung akan dipenuhi rasa canggung, diam, dan ketegangan yang belum meredah. Hari pertama hingga hari kedua, suasana di rumah itu masih terasa canggung. Stefani lebih banyak diam, berusaha tidak merepotkan siapapun. Ia membantu sebisanya, seperti menyapu halaman, merapikan piring, atau sekedar membantu di dapur meskipun ia belum terlalu paham. Setiap kali berpapasan dengan Dewi, Stefani hanya menunduk dan tersenyum kecil. Namun, Dewi masih sering membalas dengan ekspresi datar, bahkan terkadang memilih menghindar. Namun, memasuki hari ketiga, sesuatu mulai berubah. Pagi itu, Dewi sedang sibuk di dapur menyiapkan berbagai masakan untuk menyambut Lebaran. Tangan Dewi bergerak cepat, terlihat kewalahan mengurus begitu banyak hal sendirian. Tanpa banyak bicara, Stefani perlahan mendekat. "Boleh aku bantu?" tanyanya pelan, penuh hati-hati. Dewi sempat terdiam. Ia melirik Stefani sekilas, seolah masih ragu. Namun melihat wajah Stefani yang tulus, ia akhirnya mengangguk kecil. "Ya sudah, coba potong ini saja," jawab Dewi singkat. Itu adalah pertama kalinya Dewi memberikan kesempatan. Stefani langsung tersenyum kecil, lalu mulai membantu dengan serius. Meskipun potongannya tidak rapi dan gerakannya masih canggung, ia melakukannya dengan sungguh-sungguh. Beberapa kali Dewi memperhatikan dari samping. Ia melihat bagaimana Stefani berusaha, tanpa mengeluh, tanpa banyak bicara. "Terlalu besar potongannya," kata Dewi tiba-tiba. Stefani langsung panik. "Maaf, aku ulangi," jawabnya cepat. Namun Dewi justru menghela nafas kecil, lalu berkata dengan nada yang lebih lembut,
Sudah, tidak apa-apa. Nanti juga bisa dimakan. Sejak momen kecil itu, suasana mulai mencair. Hari itu, mereka memasak bersama. Sesekali, Dewi mulai bertanya hal-hal sederhana, dan Stefani menjawab dengan jujur. Tawa kecil pun mulai terdengar, sesuatu yang sebelumnya tidak pernah terjadi. Malam harinya, saat semua orang berkumpul, Stefani tidak lagi duduk di sudut ruangan. Ia sudah mulai bergabung, meskipun masih sedikit canggung. Dewi yang melihat itu perlahan merasa iba. Ia mulai menyadari, Stefani bukan ancaman seperti yang ia bayangkan. Ia hanyalah seorang wanita muda yang sedang kesulitan, jauh dari rumah, tanpa siapapun. Saat melihat Stefani makan dengan lahap namun tetap sopan, hati Dewi benar-benar mulai luluh. "Kamu suka makanannya?" tanya Dewi tiba-tiba. Stefani langsung mengangguk cepat dengan mata berbinar. "Suka sekali, semuanya enak." Dewi tersenyum tipis. Untuk pertama kalinya, senyum itu terasa tulus. Sejak saat itu, hubungan mereka perlahan berubah. Tidak lagi dingin, tidak lagi penuh jarak. Hari demi hari, Stefani mulai dianggap seperti bagian dari rumah itu. Ia membantu, belajar, dan beradaptasi. Sementara Dewi mulai memperlakukannya dengan lebih hangat, bahkan sesekali memperhatikan Stefani seperti seorang kakak atau ibu. Di rumah sederhana itu, yang awalnya penuh ketegangan, kini mulai tumbuh rasa kebersamaan. Dan tanpa mereka sadari, kedekatan yang terjalin itu akan membawa mereka pada sebuah keputusan besar yang tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Hari-hari berlalu dengan suasana yang semakin hangat. Stefani kini sudah benar-benar menyatu dengan kehidupan di rumah itu. Ia membantu Dewi di dapur, ikut menyiapkan hidangan, bahkan sesekali tertawa bersama di ruang tengah. Namun di balik kehangatan itu, ada satu kenyataan yang tidak bisa dihindari. Stefani tidak memiliki tempat untuk kembali. Suatu malam, setelah semua pekerjaan selesai, Dewi duduk sendirian di ruang tengah. Wajahnya terlihat serius, seolah sedang memikirkan sesuatu yang besar. Pandangannya sesekali tertuju pada Stefani yang sedang merapikan peralatan makan. Dewi menghela napas panjang. "Stefani, sini duduk," panggilnya pelan. Stefani sedikit terkejut, namun segera menghampiri dan duduk di dekat Dewi. "Ada apa?" tanyanya hati-hati. Dewi menatapnya cukup lama sebelum akhirnya berbicara. "Kamu mau sampai kapan seperti ini?" tanyanya langsung. Stefani terdiam. Pertanyaan itu terasa berat. "Aku tidak tahu," jawabnya jujur, suaranya pelan. "Aku tidak punya uang, tidak bisa pulang." Suasana menjadi hening sejenak. Dewi menunduk, lalu kembali berbicara dengan nada yang lebih dalam. "Saya kasihan lihat kamu. Kamu masih muda. Tidak mungkin terus seperti ini." Stefani hanya bisa diam. Matanya mulai berkaca-kaca. Lalu dengan perlahan, Dewi mengucapkan sesuatu yang tidak pernah Stefani bayangkan sebelumnya. "Kalau kamu mau, kamu tinggal di sini saja, tapi bukan sebagai tamu." Stefani mengernyit, belum sepenuhnya memahami maksudnya. Dewi melanjutkan, "Jadi istri kedua suami saya." Seketika suasana terasa berhenti. Stefani terdiam, benar-benar tidak menyangka. Matanya membesar, jantungnya berdegup kencang. Ia menatap Dewi, mencoba memastikan bahwa ia tidak salah dengar. "Aku jadi istri," ucapnya pelan, hampir tidak percaya. Dewi mengangguk pelan. "Dengan begitu, kamu ada yang jaga, ada tempat tinggal, ada kehidupan yang jelas." Tak jauh dari mereka, Pak Untung yang mendengar pembicaraan itu hanya bisa terdiam. Wajahnya terlihat kaget, namun ia tidak langsung menyela. Stefani menunduk, pikirannya kacau. Di satu sisi, ini adalah keputusan besar yang tidak pernah ia bayangkan. Namun di sisi lain, ia sadar betul dengan keadaannya sekarang. Ia tidak punya uang, tidak punya keluarga di sini, dan tidak tahu harus kemana. Air matanya mulai jatuh perlahan. "Kalau aku tidak terima, aku harus pergi," bisiknya dalam hati. Ia menarik napas dalam,
lalu menatap Dewi. "Apa ini tidak masalah untuk kamu?" tanya Stefani lirih. Dewi terdiam sejenak, lalu menjawab dengan tenang. "Saya sudah pikirkan. Yang penting, kita saling jaga." Jawaban itu membuat Stefani semakin bimbang, namun juga merasa ada harapan untuk bertahan. Akhirnya, dengan suara pelan dan penuh keraguan, ia berkata, "Baik, aku ikut." Pak Untung menunduk, menghela napas panjang. Ia tidak banyak bicara. Dalam hatinya, ia tahu keputusan ini bukan hal kecil, namun ia juga tidak tega menolak, apalagi melihat kondisi Stefani dan keyakinan istrinya. Hari-hari berikutnya dipenuhi dengan persiapan sederhana, hingga akhirnya, dalam suasana yang sederhana namun penuh makna, pernikahan itu pun berlangsung. Tidak mewah, tidak ramai, namun cukup untuk mengikat sebuah keputusan besar dalam hidup mereka. Kini, kehidupan baru dimulai. Di rumah sederhana itu, Pak Untung hidup dengan 2 istri. Dewi yang awalnya menolak, kini justru menjadi sosok yang menguatkan. Sementara Stefani, yang dulu datang sebagai orang asing yang kelaparan, kini menjadi bagian dari keluarga tersebut. Kehidupan mereka memang tidak biasa, namun dari sebuah mangkuk ketupat, kebaikan hati, dan rasa kemanusiaan, takdir membawa mereka pada jalan hidup yang tak pernah mereka bayangkan sebelumnya.